Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat nikmat hidayah kepada kita sekalian sehingga bisa mengerjakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh pada pagi hari ini mengantarkan kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menapaki hari-hari yang akan datang dengan lebih baik daripada hari-hari yang telah lalu. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mewariskan kepada kita dinul Islam. Mudah-mudahan kita yang hidup di tepian zaman ini, hidup di akhir zaman ini, bisa senantiasa istiqomah menjalankan semua perintah-perintah daripada agama dan menjadi sekuat tenaga apa yang telah menjadi larangan daripada agama. Dan mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil mahsyar nanti. Amin amin. Hadirin jamaah sholat subuh yang saya hormati, sedikit sebagai inspirasi pagi. Man syahida isya'a faka'annama qama nisfan lail wa man syahida subha faka'annama qama lailan kullaha, yang artinya barang siapa yang bisa mengerjakan sholat isya secara berjamaah faka'annama qama nisfal lail, seakan-akan dia mengerjakan sholat sunnah tengah malam. Dan barang siapa mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah, entah itu di musola atau di masjid, faka'annama qama lailan kullaha, seakan-akan kayak mengerjakan sholat sunnah semalaman suntuk. Mudah-mudahan sholat subuh kita dicatat sebagai Allah Subhanahu wa taala seakan-akan mengerjakan sholat sunnah semalaman. Hadirin yang berbahagia, pada kajian pagi hari ini meneruskan makalah yang ke-14 ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa khusul mu'allif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil alaihim waladdallin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bi wa bi ulumih bid-dar ini. Al-maqalatu rabi'ata asyara, maqalah yang ke-14. An Abdillahi Intiqai rahimakumullah. Qala khamsun man hunna dawa'il qalbi an kiswati an kiswatihi wa hadhihi khamsatun ma'khudatun min kalami Sayyidil Khalil al-Ibrahim al-Khawarsi kama dzakara Nawawi fi tibyani wa zada ba'duhum ala hadhihi khamsati asyai kasratun lakin ba'duha yadkhulu fiha. Keterangan ini diambil dari kitab Imam Nawawi dalam kitab Tibyan, dan sebagian ulama banyak yang menambahkan, akan tetapi pada dasarnya adalah 5 tersebut. Yang pertama, mujalisus sholihin, obatnya hati itu ada 5. Yang pertama adalah kita berteman sama orang soleh, ay adil khair, ay khusuni majalisil wa'di wa akbari sholihin wa yadkhulu fi dzalika sumtun wa uzlah anil khair. Yang pertama adalah berteman kepada seorang yang soleh. Masalahnya teman ini
Kalau teman yang baik akan membawa kita kepada yang baik. Kalau teman yang jelek, yang buruk perilakunya, kita juga akan terbawa. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang berteman berdekatan dengan seorang penjual minyak wangi, dia akan kecipratan wanginya. Kalau dia berteman dengan seorang pandai besi, dia akan kena abunya, kena percikannya, apinya. Dan di dalam kitab Ta'lil Muta'alim ada nazam, ada syair. Anil mar'i la tasal wa asal an qarinihi fa inal qarina bil muqarraniyah tadi. Fa in kana dasarin fajanibu sur'atan fa in kana dza khairin faqarin tadi. Seseorang bisa dilihat atau kalau ingin tahu seseorang, lihat temannya, dengan siapa dia berteman. Di situ akan kita dapat referensi siapa sebenarnya dia. Fa in kana dza syarrin, apabila seseorang itu punya perilaku yang tidak baik, fajanibu, jauhilah cepat-cepat, suratan, cepat-cepat. Fa in kana, takut ketularan. Fa in kana dza khairin faqarrin hutati. Akan tetapi kalau seseorang itu perilakunya baik, maka cepat-cepat temani. Ini pada umumnya adalah seseorang ini punya teman baik akan ketularan jadi baik. Tapi adalah sebuah cerita dari seorang habib, seorang wali yang ditemani itu orang-orang jahat. Ini pengecualian bapak-bapaknya. Dia perginya itu dugem, dunia gelap, dunia malam. Tapi sebelum dugem, sebelum keluar malam, dia sudah janjian sama istrinya bahwasanya jalan dakwahnya adalah ke tempat-tempat gelap, ke tempat-tempat hiburan malam. Bahkan tiap hari itu yang dibeli adalah miras, homer itu, hari-hari. Dan seorang pelacur dibawa pulang dengan dibayar sesuai dengan tarifnya, hari-hari. Itu seumur-umur yang dikerjakan itu, tapi seorang kaya dia. Orang kaya yang hartanya itu dalam rangka nahyu anil mungkar, dipakai beli miras, tapi tidak usah diminum, dibuang di toilet. PKS-nya dikunci di dalam rumahnya juga, sampai akhirnya meninggal. Tetangganya tahu kalau dia itu kerjaannya begitu, tidak ada yang mau nyolati, bapak-bapak. Akhirnya jenazahnya ini nggak ada yang mau merawat, dan akhirnya kabar ini terdengarlah sampai ke Khalifah Harun ar-Rasyid. Sehingga Harun ar-Rasyid mengirimkan seorang telik sandi, ada apa gerangan, ada mayat, kok nggak ada yang ngerumat di daerahnya tersebut. Sehingga telisik punya telisik, istrinya ditanya, kenapa si bapak ini warga kok nggak mau merawat ibu? Istrinya menjawab, memang bapak, suami saya itu kerjaannya adalah ke dunia malam. Dia beli miras, beli khamr, tapi tidak untuk diminum, untuk menyelamatkan orang-orang biar nggak banyak yang mabuk. Dan dia itu bokeng PKS, tapi tidak untuk digauli, untuk menyelamatkan orang biar nggak berbuat zina. Akhirnya kabar tersebut disampaikan ke sang khalifah. Akhirnya khalifah beserta jajarannya turun untuk merawat jenazahnya. Dan akhirnya jenazahnya ini wangi. Ini pengecualian, beda sama kita, bapak-bapak. Begitu kita kumpul sama orang-orang baik, bukan orang yang nggak baik ikut baik, justru kita yang keikut tidak baik. Ini
Beda sama kita, ini termasuk orang khos itu ya, nggak bisa disamakan dengan orang-orang umum. Yang pertama adalah mujanisatul sholihin, berteman dengan orang-orang yang baik. Yang kedua adalah qiraatul Quran. Ai bitaburi fil makna. Baca Quran kalau tahu maknanya. Begitu ada ayatul Rahman langsung sujud di sana. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu tahu yang dibaca tentang ayatul adab, meneteskan air mata. Ya Allah, jangan sampai saya tersentuh adab-Mu ya Allah. Itu diantaranya yang pertama mujanisul sholihin, yang kedua qiraatul Quran. Allah marhamna bil Quran. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Sedangkan yang tiga adalah ihtilatul batin, yaitu yang ketiga adalah sedikit makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwasanya kalau makan sebelum kenyang diakhiri. Artinya sedikit makan, beda sama kita, sedikit-sedikit makan. Atau enggak nyemil terus. Dan ternyata apa yang kita makan ini mengantarkan kita kepada apa yang kita lakukan. Dan makan yang halal pun itu nggak boleh banyak-banyak. Karena makanan yang halal akan mengantarkan kita nutrisinya sampai ke mata kita, akan menjadi mata yang taat kepada Allah. Telinga kita juga begitu. Begitu nutrisinya yang kita dapat adalah dari yang halal, akan menjadi telinga yang taat. Dan makanan yang halal itu akan menjadi nur untuk menyinari hati kita, bisa bersinar hati kita dari makanan yang halal. Masalahnya apa? Kalau makanan yang kita makan adalah makanan yang tidak halal, ke telinga-telinga kita yang nggak bisa menerima kebaikan, mata kita juga begitu, karena pengaruh dari makanan. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, taurisul qaswatil qalbi, yang mewariskan hati menjadi keras adalah hubur to'ami, artinya banyak makan, wa hubun naumi, wa hubur rohati. Yang menjadikan hati keras adalah pertama adalah banyak makan, yang kedua tidurnya banyak, dan yang ketiga adalah terlalu nyantai. Ini yang mengakibatkan hati keras. Masalahnya hati itu tatkala kita berbuat dosa, tul ada noda di hati kita. Kalau kita tobat, bersihlah hati kita. Tapi begitu diulangi tul sampai rata, nah ini yang mengakibatkan qaswatul qalbi, hati akan menjadi keras, hati kita tidak bisa menerima kebaikan, akhirnya berat untuk mengerjakan amal-amal baik. Karena apa? Hatinya sudah keras, hatinya sudah mati, tidak bisa menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya adalah qiyamul lail, ai salatun nafilah pada istiqadha minan naumi. Istiqadhi,
minan naumi, yang artinya bangun tengah malam sesuai dengan ayat Allah, firman Allah, wa minan laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayat asaqallahu maqama mahmud. Bangun malam untuk mengerjakan sholat sunnah. Karena apa? Kok malam? Kurang lebih karena ya wifi. Kalau siang banyak orang yang terjaga dari tidurnya, banyak orang yang minta. Kalau malam banyak orang tidur, sehingga yang minta tidak banyak. Kurang lebih kayak wifi, begitu penggunanya banyak, akan lelet, akan rada susah untuk mengaksesnya. Begitu juga doa. Begitu tengah malam banyak orang yang tidur, kita bermunajat kepada Allah. Ya, itu yang mengakibatkan gampang terkabulnya doa kita. Dan yang terakhir adalah tadarru'u inda subhi. Yang kelima adalah bermunajat di waktu sahur. Jadi tombolnya hati, obatnya hati, biar hati tidak keras, pertama adalah berteman pada orang soleh. Yang kedua adalah makannya sedikit atau tidak terlalu kenyang. Dan yang ketiga adalah qiraatul Quran bitataburi. Dan yang keempat adalah qiyamul lail. Dan yang ketiga adalah bermunajat di waktu sahur. Nah, ini kalau semuanya bisa kita laksanakan, wah insya Allah kita akan menjadi seorang soleh. Wah insya Allah hati kita barangkali ada noda, ada kesalahan, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengantarkan kita, hati kita bisa bersih, sehingga bisa menerima kebaikan, sehingga perbuatan kita, perilaku kita mencerminkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia atau insan yang mukhlisin atau manusia yang baik. Mudah-mudahan kajian pagi subuh ini mengantarkan kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يوافي الإمام مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وسلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأهوال والآفات وتنزلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها الجنسيات وترفعنا بيدك على درجات وتبلغنا بها السروريات من جميع القرآن الحياة بعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب جداتنا وذنوب جداتنا وذنوب أخواتنا وذنوب قرباتنا وذنوب أستاذنا وذنوب أستاذنا وذنوب شينا وذنوب شيوخنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الأحياء من الأموات اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل العبادة وأهل القرآن والسنة جماعة وتجعلنا من الشر وذرينا من الشر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفرنا بحلالك عن حرمك واغننا بفضلك عن سواك اللهم أرنا الحق حقا وارنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك يا الله اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك اللهم علمنا فهم نبينا وحفظ المرسلين وإلى الملائكة المقربين برحمتك يا رحمن الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.